Nah, keluarlah saya dari hutan itu, bertemu dengan desa, entah desa apa namanya. Pas masuk sana, alhamdulillah kata saya, nemu pemukiman. Ya, ada lampu, ada rumah banyak, padat lah. Tapi yang saya heran itu dari desa itu, saya nggak nemu satu orang pun di desa itu. Saya lihat kakek-kakek tepat sekali di depan saya, kayak orang-orang Cina, rambutnya panjang, bajunya ini kayak abu-abu tapi udah lusuh. Dia lihat terus ke teman saya. Terus saya nanya, saya benar-benar penasaran. Saya nanya, entah ini sopan atau enggak, Aki itu manusia kata saya. Terus dia ngomong kayak gini, emangnya ada manusia udah tua ya udah malam gini di tengah hutan katanya. Saya lihat laki-laki, tubuhnya itu agak kekar ininya, tapi bawahnya itu kayak ini kanguru. Pas yang saya takut itu, dia gini kan, dia itu loncat loh. Jadi loncatnya 1, 2, 3, 4, 5 loncatan dalam 1 detik. Saya hafalin lah tikungannya. Di tikungan ini ada ini, ada pohon ini, ada pohon ini. Saya hafalin. Pas keempat kali kan, saya lewat lagi tikungan sana, merinding saya. Kok saya lewat ke tempat yang sama kata saya kan. Saya nebuk teman saya, Sril, iya bener jalannya ke dia kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Jumpa lagi dengan Mang Ei. Mudah-mudahan belum bosan ya. Kita kumpul kembali di malam hari ini di atas gunung nih. Kita berada di daerah tepatnya Maja Utara. Itu tempatnya 20 menit perjalanan dari kota Majalengka ya. Dan cuacanya juga lumayan dingin, sangat dingin. Bahkan angin pun bisa Anda lihat, pohon di sini bergoncang dengan kerasnya ya. Dingin sekali, sudah pukul 11 malam, hampir jam 12 hari ini. Di depan saya sudah ada Kang Arain. Ya. Nah, Kang Arain ini seorang pemuda, katanya belum menikah. Loh. Dan mempunyai kisah nyata di tahun 2021. Ini kisah yang baru. Waktu Kang Arain akan menuju ke kota Tasikmalaya, tapi melalui jalan alternatif ya, sehingga jalannya pun sepi. Tanpa disadari masuk ke dunia lain. Saya heran di sini, di zaman cyber saat ini masih ada saja yang masuk ke dunia gaib, padahal tidak minta atau tidak berdoa ya. Beda dengan orang yang ingin masuk ke dunia gaib, itu mungkin bisa, tapi ini tiba-tiba masuk ke dunia gaib, bukan di gunung, sedang naik motor. Bagaimana kisahnya nanti, jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Kita mau kasih hadiah dulu buat Kang Arain. Ini hadiahnya dari Makasih nih. Malam Mencekam. Wah, mantap, ini bahannya bagus. Amin, amin. Aduh, makasih banyak Nanti- Malam Mencekam. Nanti dipakai ya. Siap, pasti. Untuk sobat yang ingin memiliki kaos seperti ini, ada 11 desain macam-macam. Silahkan hubungi admin. Nanti ngobrol sama admin, minta kaos jenis ini gitu. Baik, Sobat MM, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diluaskan rezekinya. Amin. Kita ke Kang Arain. Assalamualaikum Kang Arain. Waalaikumsalam Mang Ei. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Usia berapa nih? 22 tahun. Waduh, usia belia nih, sudah punya pengalaman goib. Profesi? Profesi saya freelance, servis HP. Servis HP? Ya, Waduh, jadi panggilan gitu. dipanggil ke Ya, rumah-rumah. dipanggil ke Jadi nggak rumah-rumah. buka lapak gitu ya? Enggak buka lapak. Baik, masih kuliah atau sekolah? Enggak, udah lulus. Sudah selesai Iya, ya? sudah selesai. Jadi dalam rangka cari pacar nih. Cari jodoh. Cari jodoh, bukan pacar lagi ya. Ya. Ya silakan, Kang Arain masih menerima lowongan. Sobat MM, kisah yang menarik ini akan diceritakan oleh Kang Arain. Kejadian di tahun 2021.
Saya penasaran dan pasti Anda juga penasaran. Kita dengar kisahnya. Pertamanya itu biasa lagi ngumpul-ngumpul, lagi makan-makan kan Mang. Tiba-tiba temen itu ada ngontek sama saya. Katanya, saya minta anter, saya mau kota Tasikmalaya. Saya lihat waktu kan, wah ini udah malam kata saya. Mau ngapain? Mau ngambil barang kata dia. Nanti aja besok kata saya. Gak bisa, barangnya itu mau diambilnya sekarang, mau dipakainya besok. Wayahna katanya, tolonglah. Saya juga nggak enak juga kan, dia udah mohon-mohon. Akhirnya dengan berat hati, ya udah hayu kata saya, gas, tapi jangan lama-lama, siap katanya. Nama teman saya itu Yusril namanya. Sekedar info, saya itu belum pernah ke Tasikmalaya itu, belum pernah. Saya nggak tahu jalannya kayak gimana. Tapi yang saya dengar dari orang-orang, jalannya itu kalau kata orang Sunda mah toangan malulu, hutan malulu. Terus sepi juga jalannya. Jadi akhirnya sat persiapan jam 9.30 itu kami berangkat naik motor hanya berdua malam jam 9.30. Lalu kami melalui jalan utama. Di jalan itu teman saya itu bertanya kepada saya, kita mau ke jalan mana katanya. Emang ada berapa jalan kata saya? Ada 2, ada jalan utama, ada jalan alternatif. Kalau jalan alternatif itu cepat katanya, tapi poek, gelap, jarang ada orang. Kalau jalan utama itu rame tapi lama muter. Ya udahlah kata saya, yang cepat aja. Ya udah hayu katanya. Masuklah kami setelah 15 kiloan di jalan utama, kemudian kami masuk ke jalan alternatif. Kami baru berjalan sekitar 1 kilo di jalan alternatif. Tiba-tiba motor itu kayak goyang-goyang, gareol-gareol gitu bannya. Yang depan kenapa ini katanya. Pas dilihat ternyata bocor. Terpaksa kami harus kembali lagi ke jalan utama. Akhirnya nyari tambal ban, ada masih buka. Saya kan belum pernah ke Tasik. Saya tanya sama si Mang tambalnya, Mang kata saya, kenapa Jang katanya. Saya mau ke Tasik, kalau ke jalan alternatif itu gimana kata saya Mang, aman nggak? Nah yang jadi bikin saya heran itu si Mangnya itu nggak langsung jawab ya aman enggak, dia malah kayak, dia kan lagi nambal posisinya kan Mang, dia kayak mikir dulu, kayak ngelamun dulu, sampai saya harus ngomong Mang kata saya, dia diem, Mang kata saya agak keras, oh iya Jang katanya, aman katanya, kok dia kenapa kok kayak gitu? Aman katanya, yang penting mah hati-hati aja, bismillah dulu katanya. Terus satu lagi pesan saya, kata si Mang Tambal itu, hati-hati aja di hutan pinusnya, kata si Mang Tambal itu. Kenapa gitu Mang, ada begal, kan rumornya itu banyak begal kan? Bukan katanya, pokoknya kalau di hutan pinusnya itu, kalau bawa motor itu, ulah alon teuing, ulah tarik teuing. Saya juga kan penasaran kan, kenapa si Mang Tambal kok ngomongnya kayak gitu kan? Bikin saya penasaran, nanggung banget ini ngomong. Ya udah kata saya lah, gak dibikin repot. Makasih ya Mang, 15 menit saya nambal. Kita pergi lagi, masuk lagi ke jalan alternatif. Di jalan alternatif itu pas masuk ada desa, lumayan besar, tapi masih sepi, masih kurang pencahayaan lah menurut saya. Setelah desa itu teman saya itu bilang, yang di depan Yusril itu bilang katanya, kita udah mau masuk hutan katanya, agak panjang hutannya. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Nah, mulai dari sana. Pas mau masuk hutan, pas keluar desa, itu di jalan itu lebar jalannya kita kira-kira 15-20 meter ya. Saya itu lihat kayak pagar Mang, pagar dari kayu, cuman kayak ngehalangin jalan tuh. Jalan itu nggak kelihatan. Ini apa? Dari jarak 50 meter udah kelihatan. Kok ada pagar kata saya. Apa ini ya? Teman saya ya biasa, dia nyetir, dia nggak ngomong apa-apa, dia lurus aja. Kata saya tepukan, Sril kata saya. Itu lihat di depan ketabrak katanya. Naon? Apa cina? Setelah 10 meter menuju pagar kan, saya refleks dari belakang.
saya posisi dibonceng, ini teman saya, langsung saya rogoh rem kan, langsung kayak cengkram remnya, berhenti motornya, krek, fokus saya, mata saya ke rem. Kenapa katanya, dia marah kan, itu ada apa di depan? Pas saya lihat udah nggak ada pagernya. Tapi saya yakin saya lihat sesuatu. Pas saya lihat lagi ke jalan ya, ke arah jalan, ya udah tinggal jalan aja, tinggal udah nggak ada pagar lagi, udah nggak ada penghalang lagi. Terus teman saya juga si Yusril itu, kenapa kamu kenapa katanya? Saya lihat pagar kata saya, nggak ada, kamu ngantuk katanya. Tapi saya pribadi nggak ngantuk gitu. Ya udah lanjut maaf kata saya. Kemudian kita lanjutlah sekitar 15 menit perjalanan masih di dalam hutan ya. Nah saya kan pegang HP kan lama di jalan, kayak goyang-goyang HP-nya gini. Saya lagi baca komik di HP. Tapi si Yusril itu dia kayak biasa-biasa aja bawa motor. Terus kan kata saya, Mang Sril, urun kata saya, berhenti. Kenapa katanya? Ini kayaknya bannya bocor lagi kata saya, tapi yang belakang. Ah enggak katanya, enggak. Udah gini aja, berhenti aja, kempes kali kata saya. Udah berhenti, jangan lama-lama, takut saya. Saya berhenti, saya cek, saya pijit kan kalau cek ban motor. Enggak kempes, enggak bocor. Terus kan kalau motor Matic, kalau motor Beat ada baut di kiri kan, di kanan enggak kendor juga. Oh iya kata saya, enggak kata saya. Siapa heureuy di wae, lu mah bercanda mulu katanya. Ya udah terus aja lah kata saya kan. Pas jalan lagi, enggak goyang. Ya udah lurus. Saya malah makin mikir. Pertama, pagar itu masih saya, jadi pikiran saya, kok tadi ada apa? Kok sekarang ditambah lagi motor kata saya kan. Udahlah, bismillah aja, saya banyak istighbar, banyak bismillah. Kemudian sekitar 2 kiloan masih dalam hutan. Teman saya itu si Yusli itu berhenti, dia ngerem mendadak. Saya kan kaget. Kenapa? Itu di depan ada apa katanya. Saya kan lihat, ada apa katanya. Lampu motornya itu kan warna putih, sekitar 10 meter ke depan mah kelihatan lah. Tapi saya nggak lihat apa-apa, saya nggak lihat ada aneh-aneh. Eta orai badag cenah. Hah, mana cing teh? Eta didinya. Akhirnya saya mutar otak lagi. Ini pasti ada yang nggak beres. Tadi saya lihat, dia nggak lihat. Sekarang dia lihat, saya nggak lihat. Akhirnya saya iyakanlah apa yang dilihat oleh Yusril teman saya. Oh itu di tengah kata saya. Nya cenah di tengah. Padahal saya nggak lihat apa-apa. Ya udah kita lewat pinggir aja kata saya kan. Orangnya gede kan, ularnya besar kan? Iya besar banget katanya. Ya udah lewat pinggir aja. Ya udah siap. Saya kira dia itu bercanda kan, tapi dia beneran. Pas ini anggap ini ular, ini saya kan. Set kita kesini, dia bener lewat pinggir. Padahal jalur pinggir itu susah, licin. Kalau kita mau bercanda gitu kan, nggak mungkin kayaknya. Tapi pas saya di sini posisinya, saya lihat ke sini, emang nggak ada apa-apa, Mang. Nggak ada ular, nggak ada apa-apa. Akhirnya di sana saya makin panik. Saya coba nenangin diri saya sendiri. Kira-kira jam 11, Mang. Jam 11 malam, ya malam. Habis dari sana sekitar masih di dalam hutan. Sakit 1 kiloan lah, 1 kilo dari sana itu biasanya itu si Yusril itu orangnya itu suka ngomong di motor itu, atau kalau enggak itu dia nyanyi sendiri itu. Tapi dia diam mulu. Ada satu kata yang keluar, beberapa kata lah, dia ngomong kayak gini, di sini enak ya katanya, sunyi katanya, jadi pengen lama-lama di sini kata dia kan. Saya otomatis kan kaget, hah, kok dia ngomong kayak gini? Suasananya itu emang iya sunyi, suasananya itu pertama emang sunyi kan, tapi kan itu di dalam hutan, mana ada orang normal mau diem dalam hutan lama-lama, tengah malam gitu kan, anginnya itu sepoi-sepoi lah, dingin banget, tapi sepoi-sepoi gitu anginnya. Sekedar info aja, di desa kami itu ada suatu jalan yang kurang lebih panjangnya 1 kilo, hutan semua. Nah si Yusril ini dia gak mungkin lewat jalan di desa kami di atas jam 9 karena dia takut lewat sana. Sedangkan apa yang dikatakannya sama saya sekarang, sama saya kemarin waktu di hutan, dia ingin lama-lama di hutan katanya. Jadi benar-benar, wah ini gak masuk akal kata saya. Ya orangnya itu penakut, gak mungkin melontarkan kata-kata seperti itu, Mang. Jadi udah gak saya gubris, udahlah berangkat aja, jangan banyak omong kata saya. Akhirnya dia gak ngomong lagi, dia berangkat. Nah keluarlah saya dari hutan itu, bertemu dengan desa, entah desa apa namanya. Pas masuk sana, alhamdulillah kata saya, pemukiman. Ya ada lampu, ada rumah banyak, padat lah. Tapi yang saya heran itu dari desa itu, saya nggak nemu satu orang pun di desa itu.
Bahkan satu kendaraan pun nggak ada, Mang. Saya celingak-celinguk kiri kanan, kok nggak ada orang, kata saya kan. Saya tanya sama teman saya, Sril, emang di sini adatnya gitu ya? Kalau udah malam nggak pada keluar, katanya. Enggak ah, cina. Biasa nama ada, cina. Biasa nama ada yang keluar, ada yang ronda. Tapi kok sekarang nggak ada? Emang mungkin sekarang lagi dingin, katanya. Ya udahlah, saya percaya aja, nggak ambil pusing juga. Terus dia ngomong, nah katanya, ini nih hutan pinus, katanya. Saya ingat omongan si Mang Tambal ban, jangan laun teuing, jangan tarik teuing, katanya. Tapi di hutan pinus itu pas masuk hutan pinus itu ada gada-gada kan, Mang? Ya pelang lah, kayak gapura mungkin lah gada-gada itu. Ada namanya tuh selamat datang. Cuman saya lupa lagi selamat datang apa itu, soalnya ketutup kabut. Nah jadi yang nggak logikanya itu, entah saya nggak tahu gitu. Ini saya di sini, ini gada-gada di sini, ini di sini itu nggak ada kabut. Tapi pas saya masuk gada-gada, kabutnya itu tebal banget. Sampai jarak lampu motor yang tadinya bisa nerangin 10 meter ke depan, cuman 1 meter. Nggak kelihatan apa-apa. 1 meter ke depan aja buram gitu. Jalannya kecil lagi, malah makin kecil jalannya. Pas kami masuk, saya kan pakai sarung diginiin kayak sorban. Saya takut jatuh juga karena anginnya di kebun pinus itu agak gede ya. Saya ambil, saya giniin sarungnya itu. Nah pas saya giniin, malah terbang. Tapi terbangnya itu nggak logis. Kan saya refleks, dia ambil, saya refleks ke belakang, dia udah jatuh. Saya nggak lihat melayangnya enggak, tapi dia udah di tanah. Dari motor saya itu jaraknya itu sekitar 10 meter lah. Nah anehnya lagi kan posisinya kabut tebalan. Saya itu kayak bisa ngelihat sarung saya di sana 10 meter. Tapi ada kabut tebal itu enggak ngehalangin saya, kayak saya dikasih jalan tuh di kabutnya itu. Akhirnya berhenti, kata saya, Sril, kenapa, katanya, sarung saya jatuh, kata saya. Saya ambil dulu, jig, katanya. Tong lila-lila siun, jangan lama-lama takut, katanya. Iya, kata saya. Pas saya mau ambil sarung saya kan, saya ambil di tanah, pas saya tarik, susah, teas, hese teh. Kok teas? Saya nggak coba pakai 2 tangan, cuman saya tek, kok keras, kata saya. Ini ada apanya? Akhirnya saya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bisa. Terus saya cek kan, nggak ada getah, nggak ada apa. Orang jatuhnya juga ke aspal kan, nggak ada yang hal-hal logika yang bisa bikin sarungnya itu nempel ke aspal sampai sekeras itu, nggak ada. Akhirnya, wah ini nggak beres, kata saya. Saya pakai lagi, saya giniin lagi. Saya ke teman saya, ke Yusril, kata Yusril kan dia bilang gini, saya panggil dari tadi, katanya. Kamu kok diem aja, kata dia. Perasaan saya dia nggak manggil saya. Ya saya kata, maaf, kata saya kan. Ininya susah tadi, agak jauh, kata saya. Ya udahlah cepet-cepet, takut, katanya. Akhirnya kita jalan lagi. Saya itu kayak nemu di tengah-tengah pinus itu, nemu desa. Cuman kayak beberapa sekitar 10 rumah lah. Saya lihat ada 1 orang di pinggir jalan, di sebelah kanan, di pinggir rumah. Jadi rumahnya itu susunannya aneh kan. Jadi kayak tangga naik-naik ke atas kan, rumahnya itu ada 1 orang di kanan. Dia itu pas saya lihat gini kan, oh ini orang, alhamdulillah, kata saya. Tapi kok dia diam? Jadi dia gini, diam aja. Dia nggak nengok kiri kanan, tapi dia gini aja. Dingin banget. Orang itu kering, kurus kering, pakai baju abu-abu kalau nggak salah, pakai celana kayak gini. Kok diam aja, kata saya kan. Udahlah, nggak apa-apa, kata saya. Terus udah ngelewat pemukiman itu, saya tanya sama teman saya kan, Sril, kata saya, tadi itu namanya desa apa? Yang mana, katanya? Yang pertama, bukan. Yang tadi yang rumahnya sedikit, kata saya. Yang mana, kan, kata dia. Yang tadi ada orang kan di kanan. Piraku di tengah pinus aya jelema, aya imah, ngaco, jangan bercanda, katanya. Terus saya mikir lagi, apa lagi yang saya lihat kan? Ya udah terus lagi aja lah, kata saya. Tapi yang anehnya itu, teman saya itu dia nggak ngajak saya ngobrol, nggak ngomong apa-apa, dia ini gini, terus naik motor itu kayak patung, jalan-jalan iya, tapi nggak ngobrol, nggak nyapa, nggak apa. Jadi bawaannya itu kayak takut kan. Udahlah, nggak apa-apa, mungkin emang dia juga takut, dia juga gak mau banyak ngomong kan. Pikir saya dia pengen cepat sampai kan. Nah akhirnya dia kan, saya pakai sarung, dia pakai sal kan kalau orang pakai sal itu di belit-belit. Nah yang ini yang benar-benar nggak masuk logika, Mang.
Jadi salnya dia ini seakan-akan ada yang narik tuh bener. Sama dari kanan juga. Pas narik itu set kayak simpul salnya itu lepas. Kayak pakai angin gitu teh. Set lepas dengan sendirinya. Pas saya refleks lagi, saya lihat lagi kan salnya. Jadi terbangin tuh gini dari sini teh. Kayak ular. Kayak ular pas saya lihat ke bawahnya itu jadi kayak gini. Set pelan. Anggun banget ke bawahnya itu, jatuhnya itu. Dia sadar katanya. Wah, jatuh murah ke sana. Tapi dia nggak nanya, kok bisa murah kan? Udah saya ambilin kata saya, jig cina, tong lila-lila, jangan lama-lama takut. Pas saya ambil, ini agak jauh lah, sekitar 20 meteran. Lagi-lagi saya bisa lihat posisi salnya itu di mana dan kabut itu nggak ngehalangin saya. Lagi-lagi, udahlah kali ini saya nggak heran juga kan. Tet saya ambil salnya. Pas saya ambil, pas saya diri, entah itu kenapa saya nggak takut. Saya lihat kakek-kakek tepat sekali di depan saya, jaraknya sekitar 1 meter. Dia lihat teman saya, dia lihat si Yusril yang lagi di motor kan. Jadi kakek-kakeknya itu ya kumisnya kayak Cina, jenggotnya ini panjang gitu, nyungcung gitu. Kerucut jenggotnya itu kayak orang-orang Cina, rambutnya panjang, bajunya ini kayak abu-abu tapi udah lusuh. Dia lihat terus ke teman saya, tapi dia ngomong sama saya katanya, "Bade ka mana? Mau kemana?" katanya. "Bade ka Tasik, abdi tim aja." Saya respon refleks juga jawab kayak gitu. Ya udah katanya, nyantos hati-hati baik, hati-hati aja katanya. No penting mah saranti aki mah tong luak liuk, tong malik nukang katanya. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat ke belakang. Oh muhun ki, hatur nuhun kata saya. Terus saya nanya, saya benar-benar penasaran, saya nanya entah ini sopan atau enggak. Aki itu manusia kata saya. Dia ketawa senyum ramah banget, tapi masih tetap lihat teman saya. Terus dia ngomong kayak gini, emangnya ada manusia udah tua ya udah malam gini di tengah hutan katanya. Saya nggak ngomong apa-apa. Oh ya udah tuh Ki, assalamualaikum kata saya. Tapi dia jawab salam saya, waalaikumsalam katanya. Ambil salnya katanya. Kan tadi saya udah ambil, tapi pas saya lihat nggak ada. Salnya itu nggak ada mang. Pas saya, Ki mana kata saya, mana Ki kata. Tuh di itu sana. Jadi salnya itu kelewatan sama saya sekitar 5 meter lah. Terus yang tadi saya ambil apa kata saya kan. Udahlah saya nggak pikir panjang, saya ambil lagi. Hayu Ki, hayu mangga. Saya naik lagi kan sama teman saya. Saya kasih salnya, dia pakai lagi, dia ikut kuat-kuat lagi. Terus kita jalan lagi, masih di hutan pinus itu. Masih jauh lah, masih jauh ke pemukiman. Ingat kata-kata sama si kakek kan, jangan lihat kiri kanan. Tapi kan posisinya gitu itu lagi naik motor, nggak mungkin lah kita ke depan mulu. Ada satu kejadian yang saya nggak sengaja, saya lihat ke kiri. Saya lihat itu sampai sekarang saya masih ingat. Saya lihat laki-laki, tubuhnya itu agak kekar ininya, tapi bawahnya itu kayak ini kanguru, lebih kayak kambing lah, kakinya kaki kambing tapi ininya kayak kanguru. Jadi tangannya ini kayak gini, cuman mukanya itu kayak ada ungu-unguan, kayak mayat gitu, kayak ada urat-urat ungu gitu kan, kayak udah lama di air lah. Dia itu liatin saya kayak gini kan. Dia lihat saya tapi tatapannya kosong. Saya yakin banget itu bukan orang. Walaupun saya dalam hati, ini nggak mungkin ada orang bercanda cosplay jam segini, nggak mungkin. Walaupun saya maunya itu cosplay orang, tapi itu nggak mungkin. Pas yang saya takut itu, dia gini kan, dia itu loncat loh. Jadi loncatnya 1, 2, 3, 4, 5 loncatan dalam 1 detik. Dia mau ke arah saya kan, cuma entah apa, dia kayak nabrak dinding gitu. Pas loncat terakhir, duk, kayak ada dinding di saya itu. Dia itu kayak nabrak kaca lah. Cuman saya nggak lihat apa yang dia tabrak, tapi duk, dia kayak nggak bisa gitu kan. Terus kan itu benar-benar buat saya takut kan, merinding sama sini. Itu makhluk apa kata saya kan? Kok bisa kayak gitu kan? Jegjag ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima mau ke saya tapi nggak bisa dia, nggak bisa ke saya. Apa itu kata saya? Pokoknya itu makhluk yang benar-benar bikin saya takut. Saya nggak bilang sama teman saya, sama Yusril kan, takut dia panik. Padahal napas saya waktu itu udah terengah-engah, udah wah. Ini juga kalau Yusril sadar, dia pasti dengar suara napas saya yang kencang itu. Cuman entah kenapa, sekali lagi entah kenapa dia matung gini. Nggak bilang apa-apa. Udahlah nggak saya hiraukan itu kan. Berarti apa yang dikatakan oleh si kakek itu jangan lihat kiri kanan itu benar. Tapi bodohnya saya lagi itu, saya melihat yang kedua kalinya itu saya lihat ke kanan. Saya lihat ke kanan, kali ini saya nggak lihat sosok. Saya lihat kayak lampu kayak lampu merah, jadi merah ya.
dia itu entah itu lampu tapi kalau lampu mustahil sih, nggak ada tiangnya, nggak ada kabelnya, pokoknya kayak lampu sebesar ini bercahaya merah. Jadi cahayanya itu sekitar 30 meteran terang sama lampu itu. Entah teman si Yusril itu lihat atau enggak, tapi saya lihat dengan jelas di sebelah kanan nggak ada sosok, nggak ada apa, cuman apa lampu itu aja, benda itu aja seorang, nggak ada yang nungguinnya gitu kan. Subhanallah kata saya, mungkin itu memang makhluk Allah yang lain kata saya, nggak dihiraukan juga sama saya kan. Nah pas sekitar 5 kilo sampai 10 kilo lah hutan pinus itu, saya keluar, saya ketemu lagi desa yang agak semi-semi toangan lah, semi-semi leweng, semi-semi hutan. Di sana mah saya lihat orang biasa, ada yang ronda, ada yang main kartu, ada yang ngopi lah. Alhamdulillah kata saya, di sini mah rame. Cuman ada di situ itu ada 2 jembatan agak gede lah, yang satu kering, yang satu ada airnya. Nah di pinggir yang ada airnya itu ada kayak kafe gitu, gede lah, kayak apa ya, berisik, banyak suara. Kita kan pelan-pelan kan mau lihat banyak suara, orang-orang pada main apa itulah, tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada orangnya, pokoknya nggak ada orangnya. Ya di jero mungkin di dalam mungkin, tapi suaranya kayak deket banget, kayak di pinggir banget, tapi kok nggak ada orangnya. Udahlah kata saya kan. Nah itu kan di sana ada jembatan ya, ada jembatan di sana, ada airnya. Itu tahu nggak? Pas saya lihat ke bawah kan gelap banget. Entah anehnya kenapa itu kok ada kayak jenazah, kayak mayat gitu, kayak hanyut. Nah hanyut, tapi bukan cuma satu. Kayak yang mereka itu yang hanyutnya itu nikmatin banget gitu mang. Kayak mereka lagi main kayaknya. Ada anak kecil, ada ibu-ibu, sama ada cowok. Yang cowok itu lebih kayak pocong mang. Yang cowok itu, yang anak kecil biasa lagi main. Padahal kalau pakai logika ya, kalau pakai otak, gak mungkin saya bisa lihat ke bawah, soalnya gelap gitu. Tapi nyatanya yang saya lihat itu ada, kelihatan sama saya di posisi yang gelap itu ada. Yusril nggak lihat, dia nggak lihat. Bukan nggak lihat, saya lebih nggak mau kasih tahu dia, takut dia panik kan. Udahlah, cukup saya aja yang lihat kata saya dalam hati kan. Akhirnya kita keluar dari desa itu, lanjut perjalanan keluar. Masuklah kami ke jalur utama. Dari jalur utama menuju tempat yang mau kami tuju itu kira-kira 5 kilo. Sampailah kami di tempat yang mau kami tuju. Mau ambil barangnya itu sekedar info berupa toa, pengeras suaranya mang, pengeras suara. Nah kebetulan belum selesai katanya, tunggu dulu, ngopi dulu 15 menit lagi katanya selesai. Pas saya ngopi, saya taunya itu jam 12 atau setengah 1, taunya saya itu. Tapi pas saya ngopi, tawan ngopi kan, ngudut juga, ada mbah-mbah yang lihat saya, liatin mulu pas dari saya datang, kayak sekitar umurnya itu 40-50 tahunan lah. Teman saya tidur, si Yusril itu tidur. Terus kata simbahnya itu kan, "Kadia," katanya, "Kadia heula." Saya bangun Yusril, "Sil, aya nu ngageruan, ada yang nyuruh saya ke sana," kata saya. "Sekali itu lah, udah ke sana aja," katanya. Ya udah deh, saya ke sana. Terus dia nanya, simbahnya itu nanya, "Di mana? Dari mana?" "Dari Maja, Mbah," kata saya. Tadi jalan mana?" katanya. "Jalan Lampuyang, Malausma," kata saya. Padahal tanpa saya cerita, tanpa saya ngomong apa-apa, dia udah tanya, "Lihat apa aja di jalan?" kata simbah itu. Saya juga refleks, "Di sebelah mana, Mbah?" kata saya. "Itu di jembatan," katanya. Saya juga heran-heran, ada sempat ngelamun dulu sebentar. Kok di simbah ini kok bisa tahu?" kata saya. Akhirnya saya ceritain, "Saya lihat banyak yang hanyut, Mbah," kata saya. "Di jembatan?" "Iya, Mbah," kata saya. Akhirnya dia cerita, di sana itu, di desa itu, entah benar atau tidaknya, cuman saya dengar langsung dari simbahnya, dulu itu longsor katanya, dan banyak yang meninggal, banyak korban meninggal, hanyut lah, longsor terus ke bawah air ininya, korban-korbannya. Kata simbahnya, "Yang kamu lihat itu," katanya, "korin-korinnya,
Oh gitu mah kata saya. Terus kata saya nanya juga kan, terus itu yang rame-rame kata saya, yang kayak kafe apa ya mbah kata saya. Dia nggak mau jawab, dia diem. Oh tapi dia tahu, oh di luar kayak berisik tapi di dalam nggak ada orang. Iya kata saya kan, saya heran juga kok dia tahu kata saya. Tapi dia nggak jawab pertanyaan saya. Dia diam aja, udahlah itu nggak usah katanya, itu mah nggak usah digubris katanya, udah nggak usah tahu, yang penting kamu selamat, kamu nginep dulu di sini kata si mbah itu kan. Gak bisa saya kata saya, ini tuanya mau dipakai besok, mau dipakai manggung sama temen saya katanya. Pokoknya kamu nggak boleh pulang katanya, kata si mbah tuh, nginep di rumah saya mau katanya. Saya mau pulang mbah kata saya. Ya udah gini aja lah, kalau hujan kamu jangan pulang katanya, kalau nggak hujan kamu boleh pulang katanya. Kamu lihat sekarang jam berapa katanya. Pas saya lihat jam udah jam 2. Udah jam 2. Saya benar-benar heran pas saya lihat jam. Saya lihat jam di tangan kan, lihat jam di HP sama jam 2. Kok bisa kata saya. Tapi saya nggak ngerasa di jalan itu kayak lama, enggak. Biasa aja normal, emang jalannya jauh itu kan. Saya nggak mikir aneh-aneh. Udahlah paling sekarang pulangnya itu sampainya berarti jam 2, jam 3, 1 jam setengah kan, jam setengah 4 lah kira-kira sampainya itu kan. Terus si Yusril nanya, mau ke jalan yang tadi lagi? Gak mau kata saya, kita ke jalan utama aja lah kata saya. Saya ke jalan alternatif belum pernah, ke jalan utama juga belum pernah. Mikirnya itu saya jalan utama itu kan rame lah, soalnya jalannya gede kan. Toanya selesai dibenerin. Pas kami mau pulang, udah siap-siap, udah dibungkus juga, udah pakai plastik toanya, takut hujan beneran. Padahal langitnya cerah, nggak mendung, nggak ada awan sama sekali, masih lihat bintang sama bulan. Tapi pas kami jalan, hujan kan. Sekitar kami udah jauh dari sana, udah sekitar 1 kilo. Hujan, kami berhenti di ruko-ruko, berhenti, hujannya ikut berhenti. Pas kami jalan lagi, hujan lagi, kami berhenti lagi. Pas kami jalan lagi, hujan. Gimana nih kata saya, Sril, gimana? Udahlah pakai mantel aja katanya. Saya bawa mantel 2, ya udah pakai. Akhirnya kami maksa pakai mantel dan saya lupa apa yang dikatakan oleh si mbah. Kalau hujan kamu nggak boleh pulang katanya. Posisi hujan, kita lewat tikungan. Pas lewat tikungan itu ada, pokoknya nikung banget tikungannya itu kan. Saya kan posisinya pakai mantel, di kurung mantel. Kok saya lihat ada di jalan itu kayak ada apa ya? Yang hitam putih. Kayak ada yang apa ya, yang dari semen tuh, yang hitam putih kan. Kok balik lagi kata saya. Akhirnya saya buka mantel saya lihat pas tikungan. Kok kata saya, kok tikungannya sama semua kan kata saya. Terus akhirnya pas ketiga kalinya saya lewat tikungan itu, saya hafalin lah tikungannya. Di tikungan ini ada pohon ini, saya hafalin. Pas keempat kali kan saya lewat lagi tikungan sana, merinding saya. Kok saya lewat ke tempat yang sama kata saya kan. Saya nebuk teman saya, Sril, iya bener jalannya ke dia kata saya. Hah, ya bener katanya. Kenapa emang? Iya tepan kanu tadi, ini pan jalannya sama, kita udah lewat sini kata saya kan. Saya lupa kalau dia itu orangnya panik kan. Akhirnya hal yang paling saya nggak mau terjadi, teman saya panik, dia panik. Astagfirullahaladzim katanya. Allahu Akbar. Dia panik, dia teriak-teriak, dia mulai kumaha jabawa mobil cenah, motor, orang di mana cenah, kita ada di mana ini, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia gaspol, respon spontan, gaspol, set, ancang-ancang, pelan-pelan kata saya, pelan-pelan. Bisa ngelabu nanti jatuh kata saya. Astagfirullahaladzim, dia nggak bisa diajak ngomong, Mang. Nggak bisa diajak ngomong, pokoknya kalau udah panik. Udah berhenti dulu kata saya. Embung siun, takut katanya, takut. Berhenti kata saya kan, gini berhenti kata saya kan. Pas kita berhenti itu kayak ada suara klakson mobil. Tot gitu kan. Tot, saya pikir ada mobil kata saya kan. Ini mah kayaknya mobil bus tapi dari arah sana, dari arah yang berlawanan. Pas tot 3 kali, kok mobilnya nggak ada kata saya. Pas terakhir, tot, wek, suaranya kayak gitu suaranya. Merinding lagi kan, itu suara apa? Teman saya dengar si Yusril juga kan. Apaan itu katanya? Wage wang balik wae cenah. Kela cing teh. Wek, makin kenceng, kayak makin deket. Pas makin deket nggak ada. Kayak udah kan tikungan. Kayak dari bawah itu set, kayak udah mau di depan muka tapi nggak ada apa-apa loh, Mang. Apa katanya? Dia pokoknya udah mau nangis, udah wajah mau nangis, udah panik kan. Kumaha astagfirullah. Sabar santai kata saya kan. Santai dulu. Itu mah halu mungkin. Gimana halunya? Saya dengar, kamu dengar katanya. Pokoknya saya udah habis kata-kata di sana, udah nggak bisa apa-apa lagi. Udah sini saya aja yang bawa motor kata saya kan.
Muah sih ini tukang mah takut katanya, di belakang mah takut ada yang ngambil dari belakang katanya. Muah kata saya, udah saya aja. Akhirnya debat-debat dulu, dia nggak mau ngambil, dia nggak mau tuker posisi. Ya udah pulanglah, Bismillah dulu. Nah di perjalanan pulang itu saya ketemu mobil, kayak mobil-mobil truk gitu. Nggak ada mobil pribadi, nggak ada motor, nggak ada. Pokoknya mobil itu pun dari sana ya, dari perjalanan pulang itu saya kurang lebih ketemu mobilnya itu cuman kurang dari 15 mobil lah. Sekarang jarak 30 kilo lebih cuman 15 mobil, kan nggak logis. Itu kan jalan utama gitu kan. Akhirnya pas di jalan itu saya itu dengar suara erangan laki-laki sama perempuan, lebih ke dominan laki-laki kayak gini, kayak gitu. Tapi suaranya itu banyak, tapi disatuin. Jadi suaranya itu kayak ngebayang tuh. Saya mikir Murjan, ini suara apa kan, kata saya kan. Suara apa? Mungkin gara-gara saya pakai helm. Pas saya buka helm, suaranya makin jelas. Ya saya tutup lagi kan helmnya. Suara apa, kata saya kan. Lebih jelasnya lagi pas ada suatu turunan panjang. Nah kata si Yusril itu teman saya kan, ini dia wak cenah nu keeng nama. Bodohnya lagi dia bilang gitu, udah tahu dia penakut kan. Mana ini yang tanjakan, ini yang banyak, yang apalah, yang apa, yang celaka lah katanya. Kok dia sompral banget, kata saya. Pakai ngomong-ngomong gitu segala. Udah saya bilang nggak usah bilang aneh-aneh lah. Pas di tanjakan itu kan ada perbaikan jalan, ada jalan lobang perbaikan jalan. Itu pas udah deket banget kita kan, set itu nggak kelihatan sama kita mang. Kayak jalannya itu rapi banget, kayak jalannya itu nggak rusak. Padahal pas kita berhenti, kalau nggak salah mik kecil jatuh, pluk katanya. Wah anu murah ceng teh. Dia langsung lem mendadak, tek, wah ceng, mik murah, mik ceng rabi gina, rusak nantinya katanya. Pas kita ngerem itu di sini itu udah ada kayak semacam lubang gede gitu kan, yang tadinya saya sama Yusli itu nggak lihat, nggak ada tadinya. Ini bolong. Saya heran, saya sama dia juga kan heran. Saya ngomong sama dia pelan-pelan, sekarang mah gini aja Sril, udah gak usah ngomong aneh-aneh, gak usah mikir aneh-aneh, kita bismillah aja sama saya. Udah gak usah ngomong aneh-aneh lah, mikir aneh-aneh, pokoknya udah jalan aja, kata saya. Ya udah katanya. Akhirnya jalan, tapi yang saya rasain itu di perjalanan pulang itu ya, yang harusnya logikanya itu jalan utama itu rame, perasaan saya kok lebih lama jalan utama gitu. Padahal di jalan utama saya nggak berhenti kayak di jalan alternatif tuh kan. Saya berangkat pulang jam 2, sampai rumah itu saya jam setengah 6. 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam lagi saya. Dengan apa? Dengan logika saya nggak berhenti lama. Cuman kenapa lama banget gitu kan. Sedangkan di jalur alternatif saya lamanya itu karena saya berhenti lah. Kan di jalur alternatif itu bawa motornya juga kan, karena ada kabut jadi lalaunan lah, pelan-pelan. Tapi kok anehnya kok lama, kata saya, nggak sesuai ekspektasi gitu. Akhirnya alhamdulillahnya saya pulang dalam keadaan selamat, nggak ada kurang satupun. Yang paling saya nyesal itu sebenarnya pas mau berangkat itu, ibu saya itu nanya sama saya, kamu mau kemana, katanya. Saya kan ya sebagai anak lah gak mau bikin ibu saya khawatir kan. Mau main katanya, jangan jauh-jauh, kata ibu saya. Yang saya sesalkan itu saya gak jujur. Mungkin ya ini efek ya durhakanya lah sama ibu saya. Kalau padahal saya mau ke Tasik tapi bilangnya dekat. Yang saya sesalin itu yang jadi pikiran, mungkin emang gara-gara saya gak jujur gitu sama ibu saya. Akhirnya saya pulang, nggak langsung pulang ke rumah. Saya ketemu guru saya juga kan. Guru saya ya bisa dikatakan ustadz lah. Ustadz suka mengobati juga ini ruqyah syariah. Terus kan dia nanya sama saya gini, tadi di jalan ketemu sosok kakek katanya. Iya kok tahu, kata saya kan. Saya udah mau cerita tapi dia udah tahu duluan. Di sebelah kanan. Iya, kata saya. Ya udah, itu yang jagain kamu, katanya. Saya yang nitipin kamu sama dia, kata dia kan. Itu mah dari pihak kita, kata dia. Saya itu khawatir sama kamu, katanya. Kamu mau ke Tasik malam-malam. Akhirnya saya ya minta bantuan lah, katanya. Jadi bukan minta bantuan sih, ya udah nitip kamu sama dia, katanya.
Oh jadi akhirnya saya tahu bahwa si kakek-kakek itu ya mungkin suruhan dari guru saya. Nggak curiga sepanjang perjalanan ya? Padahal udah sepi, nggak ada mobil, Curiga lah, Mang. udah Udah curiga. lah. Saya pengen balik lagi, takut. Takut sebenarnya saya itu ada Karena rasa takut. tanggung ya. Ya tanggung, tapi udah jauh kan, mau balik lagi jauh. Ya gimana lagi? Mau nggak mau harus lanjut gitu kan. Sebenarnya saya itu juga Mang mau nginep lah. Saya itu mau nginep di rumah si Abah. Tapi teman sayanya nggak mau. Saya lebih milih kalau boleh milih ya. Saya milih besok pulang naik umum daripada ikut sama teman saya. Tapi lagi-lagi saya khawatir lah, takut teman saya kenapa-kenapa. Ini yang aneh, ada suara klakson tapi kayak bebek. gitu Iya, ya. jadi apa ya? Saya yang merinding itu merinding banget sih. Tot tot 3 kali kan. Tot 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 3 kali. Pas keempat kali kan tot wek 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 katanya kan. Hah, apa itu kata saya kan? Itu di tikungan, pokoknya udah pas mau wek 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 pas mau keluar kayak pas mau dor katanya. Gak ada Mang. Ini bisa pesen nih klakson model gini. Wah. Saya sumpah Mang, saya nyangkanya itu mobil Prima Jasa. Enggak, tapi bukan. Klaksonnya itu totot cuman gitu doang kalau Prima Jasa. Masih ingat jalan alternatif itu? Jalan alternatifnya itu masuk Lampuyang. Arahnya itu pokoknya orang Majalengka pasti tahu lah. Arah Malausma tapi sana lempeng ke arah Tasik. Itu memang sepi ya? Ya sepi. Siang juga sepi. Siang mah kurang tahu saya. Saya baru sekali ke sana. Malam lagi. Kondisi jalan bagus. Kondisi jalan bagus lah. Enggak logak-logak dikit, cuman cecel dikit. Bukan halu ini? Bukan. Kalau halu gimana? Kalau halu ya, kalau misalkan sekarang saya halu, si Abah yang di Tasik nanya tanpa saya harus kasih tahu. Guru saya juga nanya kan. Kalau halu kok mereka bisa tahu gitu kan? Teman saya juga kan dengar walaupun nggak semua. Teman saya juga ngalamin gitu. Oke. Ini kisahnya sangat menarik, artinya punya info untuk kita semua. Berhati-hati Iya. berangkat malam dan jangan lupa izin orang tua, jujur ya. Ya jujurlah. Syukur kalau Ini masih- efek dari situ mungkin ya. Ya mungkin saya juga mikir, saya durhaka nggak bohong sama ibu saya kata saya kan. Saya juga mikir ke sana mulu di jalan tuh. Ya. Saya nyesel banget nggak bilang kata saya kan. Nggak sempat berhenti di tempat kafe karaoke itu, warem ya, warung remang lah ya. Warung sempat berhenti sebentar. Saya dengerin dulu kan. Kok kayak rame kata Ngintip saya. nggak? Nggak berani, saya nggak berani ngintip. Jadi kayak kafe sih. Suasananya ceria gitu ya. Ceria, wah lampu di mana-mana, lampu kuning tapi bukan lampu kedip-kedip, lampu kuning kan. Tapi kayak kata teman saya, kata si Yusril, ini kayak katanya kafe, katanya sejenis kafe gitulah katanya. Masih berani lewat situ lagi sekarang? Nggak tahu Mang. Mikir 2 kali kayaknya lah. 2 kali ya. Iya. Nah, Sobat MM, kisah nyata ini dialami tahun 2021. 2021, masih baru. Jadi jangan macem-macem dengan dunia gaib. Ternyata dunia gaib itu nyata adanya ya. Nyata. Ini kisahnya juga nyata, bukan settingan ini, Bukan. asli dari Kang Arain ya. Terima kasih banyak Kang Arain. Ya, Mang. Kisah yang sangat menarik dan memberi inspirasi, info untuk keselamatan kita semua. Terima kasih kepada Sobat Malam Mencekam yang telah menonton sampai akhir kisah ini. Saya akhiri, Mang Ei dari Maja Utara, Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.